Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga di keadaan musim hujan seperti ini teman-teman masih semangat untuk belajar. Jadi saran saya tetap semangat, perbanyak doa ya. Karena katanya doa itu akan mudah terkabul pada saat hujan turun. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan prediksi soal kita untuk guru SD P3K. Insyaallah besok mulai ujian. Mudah-mudahan besok kita diluluskan semua atau mendapat nilai predikat tertinggi. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Minat siswa yang dapat teridentifikasi melalui mata pelajaran IPS adalah minat terhadap lambang status. Salah satunya adalah tampak dalam A. Nama-nama keluarga, B. Penampilan diri, C. Ikatan kekerabatan, D. Jenis pekerjaan orang tua, E. Kendaraan untuk sekolah. Saya kasih waktu sekitar kurang lebih 5 detik. Teman-teman jawab dulu, baru kita jawab bersama. Jadi jawabannya ada di option D ya. Kita lihat pembahasannya. Minat siswa antara lain terdiri atas minat terhadap tubuh, minat terhadap kesehatan, minat terhadap sekolah, minat terhadap pekerjaan di masa depan, minat terhadap status dan simbol, minat terhadap penampilan, minat terhadap masalah sosial, dan sebagainya. Melalui pembelajaran IPS, guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap jenis pekerjaan orang tua. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam proses pembelajaran PKN, guru kelas 1 SD mengerjakan tentang kompetensi dasar melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Maka, kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah A. Mengenal pentingnya tata tertib di masyarakat, B. Melaksanakan hidup rukun di masyarakat, C. Mengenal lingkungan rumah dan sekolah, D. Mengikuti tata tertib di rumah dan sekolah, E. Ikut acara kenduri sebagai bagian dari menghormati tradisi. Jadi jawaban yang tepat adalah option D ya. Ini dia, mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah. Kita lihat pembahasannya. Kompetensi awal adalah penguasaan kemampuan prasyarat yang harus dimiliki peserta didik sebelum mempelajari materi-materi berikutnya. Dalam pembelajaran PKN, khususnya KD, melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat, peserta didik harus dapat mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah. Kita lanjut ke soal berikutnya, tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali untuk subscribe, like, dan bantu share biar lebih manfaat dan tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Dalam pembelajaran kompetensi dasar, perkalian bilangan, kemampuan awal yang dibutuhkan peserta didik sebagai prasyaratnya adalah kemampuan A. Membagi, B. Menjumlah, C. Mengurang, D. Menghitung, E. Memfaktorkan. Jadi jawabannya ada di option B, yaitu menjumlah ya. Ini kita lihat pembahasannya. Kompetensi prasyarat adalah kemampuan awal yang harus dimiliki peserta didik sebelum mempelajari materi tertentu lebih lanjut. Khususnya kompetensi dasar perkalian bilangan membutuhkan prasyarat, yaitu kemampuan menjumlahkan bilangan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda akan mengajar kompetensi dasar
mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Maka, kemampuan prasyarat yang harus dikuasai peserta didik adalah A. Membuat karangan deskriptif, B. Melengkapi kalimat belum selesai, C. Menyusun kalimat sederhana, D. Membaca kalimat sederhana, E. Menyimpulkan inti paragraf. Jadi jawaban yang tepat ada di option C ya. Menyusun kalimat sederhana. Itu dia kemampuan prasyarat yang harus dimiliki untuk sebelum mendeskripsikan ini benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh. Kita lihat kompetensi prasyarat dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk KD. Mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana adalah kemampuan peserta didik menyusun kalimat sederhana. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kemampuan prasyarat peserta yang akan mempelajari KD mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi negara tetangga adalah A. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. B. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Eropa. C. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Asia. D. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Afrika. E. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di wilayah tempat tinggal. Jadi jawabannya adalah option C, yaitu mendeskripsikan gejala peristiwa alam yang terjadi di Asia. Kita lihat pembahasannya. Dalam pembelajaran IPS SD, KD mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi negara tetangga harus diawali dengan kemampuan murid dalam mendeskripsikan gejala peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Oh, jadi ini salah ya. Maaf, ini salah. Bukan option C ya, tapi option A. Saya salah penempatan sepertinya. Ya, karena untuk mendeskripsikan gejala peristiwa alam yang di Indonesia, prasyarat yang harus dilalui adalah mendeskripsikan ini dulu ya. Ini dulu, baru ke sini. Baru ke sini ya. Oke, seperti itu prasyarat ya. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Pemahaman simbol merupakan salah satu kesulitan belajar yang sering muncul pada siswa. Hal tersebut dapat teridentifikasi melalui pengerjaan soal A. 4 tambah 3 sama dengan titik-titik, B 5 kurang 6, 9 kurang 6 sama dengan titik-titik, 8 kurang titik-titik sama dengan titik-titik, 5 tambah 4 sama dengan titik-titik, minus 5 tambah 4 sama dengan titik-titik. Jadi jawabannya adalah option C. Ini pemahaman simbol merupakan salah satu kesulitan belajar yang sering muncul pada siswa. Kita lihat pembahasannya. Kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia atau diskalkulis. Menurut Lerner dalam Mulyono, karakteristik kesulitan belajar matematika meliputi yang pertama, gangguan dalam hubungan ruangan. 2. Abnormalitas persepsi visual. 3. Asosiasi visual motor. 4. Perseverasi. 5. Kesulitan mengenal dan memahami simbol. 6. Gangguan penghayatan tubuh. 7. Kesulitan dalam bahasa dan membaca. 8. Performance IQ lebih rendah daripada skor verbal IQ.
Terdapat beberapa kekeliruan umum yang sering dilakukan oleh anak berkesulitan belajar matematika, yakni kekurangan pemahaman tentang 1. Simbol, 2. Nilai tempat, 3. Perhitungan, 4. Penggunaan proses yang keliru, 5. Tulisan yang tidak terbaca. Contoh kesulitan yang sering muncul pada siswa yang belum memahami simbol seperti ini, ada minus, plus, akan mendapatkan kesulitan ketika mengerjakan butir soal 8 kurang titik-titik sama dengan titik-titik, atau titik-titik tambah 2 sama dengan 8, atau minus titik-titik kurang 3 sama dengan 5, atau 7 tambah titik-titik sama dengan 10. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini karakteristik anak berkesulitan belajar matematika di usia sekolah dasar kecuali A. Adanya gangguan hubungan keruangan, B. Kesulitan dalam bahasa dan membaca, C. Gangguan mengenal dan memahami simbol, D. Performance IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ, E. Tidak dapat membedakan satuan besaran. Jadi jawabannya adalah option D, performance IQ lebih tinggi dari skor verbal. Ya. Sudah dijelaskan di nomor 16 tadi ya. Ini ya penjelasannya. Ya, kalau di penjelasan nomor 16 sudah dijelaskan tadi, jadi jawaban yang tepat ternyata bukan di option D ya, tapi option E, tidak dapat membedakan satuan besaran ya. Tidak ada di sini yang mengatakan bahwa kalau ini ada ya, ini termasuk kesulitan siswa belajar matematika ada ya. Padahal di sini ada kesulitan kecuali ya, karakteristik anak berkesulitan belajar matematika di usia sekolah dasar kecuali, ada kata kecuali ya. Jadi yang benar adalah option E, tidak dapat membedakan satuan besaran. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan soal-soal di bawah ini. Ada 75, 27 per 58 dikurang 64 13 ditambah sama dengan 71 ya. Kita lihat ada pengurangan. Jawaban soal di atas menunjukkan salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan oleh anak usia SD yang berkesulitan belajar matematika dalam hal A. Proses penghitungan, B. Memahami simbol, C. Nilai tempat, D. Bahasa dan membaca, E. Pemecahan masalah. Jawabannya ada di option C. Kita lihat pembahasannya. Jenis-jenis kekeliruan akibat berkesulitan belajar matematika telah dijelaskan dalam pembahasan soal nomor 16. Dalam soal di atas dicontohkan siswa yang belum memahami nilai tempat, satuan puluhan, ratusan, dan seterusnya. Maka hal ini akan semakin mempersulit peserta didik jika mendapat perhitungan lambang bilangan yang berbasis bukan 10. Ya, nilai tempat ya. Mereka masih susah membedakan antara satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini kesulitan yang dimungkinkan muncul pada siswa SD disebabkan adanya kerusakan-kerusakan pada organ wicara kecuali A. Suara, B. Kosakata, C. Artikulasi, D. Kelancaran, E. Bernyanyi.
Jadi jawabannya ada di option B, yaitu kosakata. Kecuali ya, ada kata kecuali. Kita lihat pembahasannya. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang terintegrasi. Di antaranya mencakup bahasa ujaran atau ekspresi bahasa dalam bentuk wicara, membaca dan menulis. Wicara merupakan bentuk penyampaian bahasa dengan menggunakan organ wicara. Ada 3 komponen wicara, yaitu artikulasi, kemudian suara, kemudian kelancaran. Adanya kerusakan pada organ wicara yang terkait dengan salah satu atau lebih komponen tersebut dapat menimbulkan kesulitan wicara. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu contoh kesulitan belajar bahasa yang termasuk dalam kekurangan kemampuan kognitif adalah A. Menangkap makna secara penuh, B. Mengingat kembali kata-kata, C. Membandingkan informasi yang diterima, D. Merumuskan alternatif pemecahan masalah, E. Membandingkan informasi yang di-share. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu menangkap secara penuh ya. Itu dia salah satu contoh kesulitan belajar bahasa ya. Kita lihat pembahasannya. Ada 6 komponen bahasa, yaitu yang pertama fonem, 2 morfem, 3 sintaksis, 4 semantik, 5 prosodi, dan 6 pragmatik. Adanya gangguan pada salah satu atau lebih komponen-komponen tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesulitan belajar bahasa. Menurut Lovit Dalla Mulyono, penyebab kesulitan belajar bahasa adalah kekurangan kognitif, kekurangan dalam memori, kekurangan kemampuan melakukan evaluasi, kekurangan kemampuan untuk produksi bahasa, dan kekurangan dalam pragmatik penggunaan bahasa fungsional ya. Contoh kekurangan kognitif adalah dalam hal mengklasifikasi kata, mencari dan menetapkan kata yang ada hubungannya dengan kata lain, atau hubungan semantik, menangkap makna secara penuh, dan sebagainya. Oke, sekian dulu yang sempat kita share. Mudah-mudahan ada yang masuk beberapa nomor dalam kesulitan belajar siswa ini dalam hal prediksi soal P3K. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.